Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tuntas uji kompetensi halaman 153 sampai 158 Matematika kelas 7 bab 4 bentuk aljabar. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Rani menuliskan bentuk aljabar 3P tambah 1 untuk situasi gambar di bawah ini. Coba perhatikan gambar ini. Ada 3 kantong kertas dan 1 kubus kecil. Apa arti dari variabel P dari bentuk aljabar tersebut? Variabel P artinya adalah isi kubus di dalam setiap kantong kertas. B. Apa arti dari angka 3? Angka 3 artinya adalah jumlah kantong kertas sebagai koefisien. C. Apa arti dari angka 1? Angka 1 artinya adalah jumlah kubus kecil di luar kantong, itu sebagai konstanta. D. Lengkapi tabel berikut ini jika diketahui berbagai nilai P. Kita substitusikan nilai-nilai P ini ke dalam bentuk aljabar 3P tambah 1. Untuk P sama dengan 1, 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk P sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9, 9 ditambah 1 sama dengan 10. Untuk P sama dengan 13, 3 dikali 13 sama dengan 39, 39 ditambah 1 sama dengan 40. Untuk P sama dengan 45, 3 dikali 45 sama dengan 135, 135 ditambah 1 sama dengan 136. Untuk P sama dengan 72, 3 dikali 72 sama dengan 216, 216 ditambah 1 sama dengan 217. Untuk P sama dengan 100, 3 dikali 100 sama dengan 300, 300 ditambah 1 sama dengan 301. Lanjut ke soal nomor 2. Tulislah bentuk aljabar dari total kubus untuk masing-masing gambar di bawah ini. Asumsikan bahwa banyak kubus di setiap kantong kertas adalah sama banyak. Sekarang kita gunakan variabel P untuk isi kubus di dalam kantong. Setiap kantong adalah koefisien P dan kubus kecil adalah konstanta. A. Ada 3 kantong kertas dan 4 kubus kecil. Jadi bentuk aljabarnya adalah 3P ditambah 4. B. Ada 2 kantong kertas dan 3 kubus kecil. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2P ditambah 3. C. Ada 1 kantong kertas dan 5 kubus kecil. Jadi bentuk aljabarnya 1P tambah 5 atau bisa kita tulis P tambah 5. D. Ada 5 kantong kertas dan 5 kubus kecil. Jadi bentuk aljabarnya adalah 5P tambah 5. Lanjut soal nomor 3. Tulislah setiap bentuk aljabar berikut dalam bentuk jabaran. Kita menggunakan sifat distributif pekalian untuk menghilangkan kurung. A. 2 dikali dalam kurung X tambah 10. Kita kalikan 2 ke dalam kurung. 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi hasilnya adalah 2X tambah 20. B. 3 dikali dalam kurung 4X dikurang 3. 3 dikali 4X sama dengan 12X. 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Jadi hasilnya adalah 12X dikurang 9. C. 5X dikali dalam kurung X tambah 1. 5X dikali X sama dengan 5X kuadrat. 5X dikali 1 sama dengan 5X. Jadi hasilnya adalah 5X kuadrat ditambah 5X. D. X kurang 2 dikali X tambah 5. Kita kalikan setiap suku pada kurung pertama dengan setiap suku pada kurung kedua. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 5 sama dengan 5X. Negatif 2 dikali X sama dengan negatif 2X. Negatif 2 dikali 5 sama dengan negatif 10. 5X dikurang 2X sama dengan 3X. Jadi hasilnya adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Lanjut soal nomor 4. Tulislah setiap bentuk aljabar berikut dalam bentuk faktor. A. 5X tambah 10. Kita cari EPB dari 5 dan 10. EPB-nya adalah 5. Kita letakkan 5 di luar kurung. Angka 5 ini harus muncul sebagai pembagi untuk setiap suku di dalam kurung.
5X dibagi 5 sama dengan X, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi bentuk faktornya adalah 5 dikali dalam kurung X tambah 2. Kalau kita kalikan, 5 dikali X sama dengan 5X, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 5 dikali dalam kurung X tambah 2 itu sama nilainya dengan 5X tambah 10. Cuma bentuknya yang tidak sama. B. X kuadrat dikurang 4X. Kita cari EPB dari X kuadrat dan 4X. EPB-nya adalah X. Kita keluarkan X di luar kurung. Variabel X ini menjadi pembagi untuk setiap suku di dalam kurung. X kuadrat dibagi X sama dengan X. Negatif 4X dibagi X sama dengan negatif 4. Jadi bentuk faktornya adalah X dikali dalam kurung X dikurang 4. Kalau kita kalikan, X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali negatif 4 sama dengan negatif 4X. C. X tambah 2. Pertama kita sederhanakan dulu. X tambah X hasilnya adalah 2X. Persamaannya menjadi 2X tambah 2. EPB dari 2X dan 2 adalah 2. Kita keluarkan 2 di luar kurung, suku di dalam kurung kita bagi dengan 2. 2X dibagi 2 sama dengan X, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi bentuk faktornya adalah 2 dikali dalam kurung X tambah 1. D. X kuadrat tambah 6X ditambah 8. Ini adalah faktorisasi suku 3 atau trinomial. Kita tidak pakai EPB, kita cari dua angka yang jika dikali hasilnya 8, konstanta. Dan jika dijumlahkan hasilnya 6, koefisien X. Angka itu adalah positif 4 dan positif 2. Langsung kita tulis dalam dua kurung. Jadi bentuk faktornya adalah X tambah 4, X tambah 2. Kalau kita kalikan, X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali 2 sama dengan 2X, 4 dikali X sama dengan 4X, 4 dikali 2 sama dengan 8. 2X tambah 4X, 6X. Jadi hasilnya sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan persegi panjang di bawah ini. Panjangnya adalah 5 cm dan lebarnya adalah X cm. Jelaskan arti dari bentuk aljabar berikut ini. A. 5X. 5X ini adalah perkalian panjang kali lebar. Jadi 5X artinya adalah luas persegi panjang. B. 2 dikali dalam kurung X tambah 5. Ini adalah 2 kali jumlah dari panjang dan lebar. Jadi 2 dikali dalam kurung X tambah 5 artinya keliling persegi panjang. C. X tambah 5 tambah 5. Ini adalah penjumlahan semua sisi, yaitu lebar tambah lebar, panjang tambah panjang. Jadi bentuk ini juga menyatakan keliling persegi panjang. Lanjut, soal nomor 6. Gunakan sifat-sifat dan operasi aljabar untuk menentukan apakah pasangan-pasangan bentuk aljabar berikut ekuivalen. Dua bentuk aljabar dikatakan ekuivalen atau senilai jika setelah disederhanakan keduanya memiliki bentuk yang sama persis. A. 5X dan 13X dikurang 7X. Kita sederhanakan 13X dikurang 7X. 13 dikurang 7 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6X. Karena 5X tidak sama dengan 6X, maka mereka tidak ekuivalen. B. 6 dikali dalam kurung 5 ditambah 3X dikurang 10X. Dan 8X ditambah 30. Kita jabarkan bentuk aljabar yang kiri. 6 dikali 5 sama dengan 30. 6 dikali 3X sama dengan 18X. 18 dikurang 10 sama dengan 8. Jadi setelah disederhanakan hasilnya adalah 30 tambah 8X atau 8X tambah 30. Karena 8X tambah 30 sama dengan 8X tambah 30, maka bentuk kedua aljabar ini ekuivalen. C. 9X dikurang 17X dan 8X. Kita hitung bentuk aljabar yang kiri. 9 dikurang 17 sama dengan negatif 8. Karena negatif 8X tidak sama dengan 8X, maka kedua bentuk aljabar ini tidak ekuivalen. D. 8 dikurang 3 dikali dalam kurung 3 dikurang 5X dan negatif 1 dikurang 15X. Kita jabarkan bentuk aljabar yang kiri. Negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Negatif 3 dikali negatif 5X sama dengan positif 15X. 8 dikurang 9 sama dengan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1 ditambah 15X.
Karena negatif 1 ditambah 15X tidak sama dengan negatif 1 dikurang 15X. Maka kedua bentuk aljabar ini tidak ekuivalen. Lanjut ke soal nomor 7. Jabarkan dan jumlahkan atau kurangkan suku-suku sejenis pada bentuk-bentuk aljabar berikut ini. A. Negatif 9X dikurang 5 ditambah 3X ditambah 10. Karena tanda di antara kedua kurung adalah penjumlahan, kita cukup menghapus tanda kurung. Kita jabarkan menjadi negatif 9X dikurang 5 ditambah 3X ditambah 10. Lalu kita kelompokkan suku sejenis. Negatif 9X ditambah 3X sama dengan negatif 6X. Negatif 5 ditambah 10 sama dengan positif 5. Jadi jawabannya adalah negatif 6X ditambah 5. B. 5X dikurang 1 ditambah 5X dikurang 7. Ini juga penjumlahan. Kita langsung jabarkan menjadi 5X dikurang 1 dikurang 5X dikurang 7. Kita kelompokkan suku sejenis. 5X dikurang 5X sama dengan 0. Negatif 1 dikurang 7 sama dengan negatif 8. Jadi jawabannya adalah negatif 8. C. 25X dikurang 13 dikurang 10X ditambah 7. Karena tanda di antara kedua kurung adalah pengurangan, berarti kita harus mengubah tanda di setiap suku di dalam kurung kedua. Positif 10X menjadi negatif 10X, positif 7 menjadi negatif 7. Kita kelompokkan suku sejenis. 25X dikurang 10X sama dengan 15X. Negatif 13 dikurang 7 sama dengan negatif 20. Jadi jawabannya adalah 15X dikurang 20. E. Negatif 4X dikurang 1 dikurang negatif 6X dikurang 4. Tanda pengurangan di depan kurung kedua, kita juga harus mengubah tanda di setiap suku di dalam kurung kedua. Negatif 6X menjadi positif 6X. Kenapa menjadi positif? Karena negatif dikali negatif menjadi positif. Negatif 4 menjadi positif 4. Kita kelompokkan suku sejenis. Negatif 4X ditambah 6X sama dengan 2X. Negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 2X tambah 3. E. Negatif 2 dikali dalam kurung 2X tambah 5 ditambah 8 dikali dalam kurung 3X dikurang 1. Kita gunakan sifat distributif dulu untuk menjabarkan kedua sisi. Negatif 2 dikali 2X sama dengan negatif 4X. Negatif 2 dikali 5 sama dengan negatif 10. 8 dikali 3X sama dengan 24X. 8 dikali negatif 1 sama dengan negatif 8. Lalu kita kelompokkan suku sejenis. Negatif 4X ditambah 24X sama dengan 20X. Negatif 10 dikurang 8 sama dengan negatif 18. Jadi hasilnya adalah 20X dikurang 18. F. 11 dikali dalam kurung 3X tambah 2 dikurang 5 dikali dalam kurung 14X ditambah 2. Ini kita gunakan sifat distributif juga. Kita kalikan suku di luar kurung dengan suku di dalam kurung. 11 dikali 3X sama dengan 33X. 11 dikali 2 sama dengan 22. Negatif 5 dikali 14X sama dengan negatif 70X. Negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Lalu kita kelompokkan suku sejenis. 33X dikurang 70X sama dengan negatif 37X. 22 dikurang 10 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah negatif 37X ditambah 12. G. 1/3 dikali dalam kurung 2X tambah 5 ditambah 1/6 dikali dalam kurung X dikurang 9. Kita gunakan sifat distributif juga. 1/3 dikali 2X sama dengan 2/3X. 1/3 dikali 5 sama dengan 5/3. 1/6 dikali X sama dengan 1/6X. 1/6 dikali negatif 9 sama dengan negatif 9/6. Kita gabungkan suku sejenis. 2/3X ditambah 1/6X ditambah 5/3 dikurang 9/6. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya ada 3 dan 6. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 6 adalah 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. 4/6X ditambah 1/6X sama dengan 5/6X. 10/6 dikurang 9/6 sama dengan 1/6. Jadi jawabannya adalah 5/6X ditambah 1/6. H. 1/6 dikali dalam kurung 4X dikurang 6 dikurang 1/6 dikali dalam kurung 15X tambah 13.
1/6 dikali 4X sama dengan 4/6X. 1/6 dikali negatif 6 sama dengan negatif 6/6. Lalu, negatif 1/6 dikali 15X sama dengan negatif 15/6X. Negatif 1/6 dikali 13 sama dengan negatif 13/6. Kita gabungkan suku sejenis. 4/6X dikurang 15/6X sama dengan negatif 11/6X. Negatif 6/6 dikurang 13/6 sama dengan negatif 19/6. Jadi jawabannya adalah negatif 11/6X dikurang 19/6. Soal selanjutnya, nomor 8. Perhatikan pola berikut ini. A. Tulislah dua bentuk aljabar ekuivalen yang menyatakan banyaknya titik pada susunan pola di atas. Pertama, kita hitung polanya. Pola 1 ada 6 titik, pola 2 ada 10 titik, dan pola 3 ada 14 titik. Kita perhatikan selisihnya. Dari 6 ke 10, selisihnya 4. Dari 10 ke 14, selisihnya juga 4. Karena selisihnya konstan 4, rumus dasar kita pasti dimulai dengan 4N. N itu adalah urutan pola. Sekarang kita cari tambahannya. Kita cek pola 1. N sama dengan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Padahal total titik di pola 1 ada 6 titik. Kita harus tambahkan dengan 2. Jadi bentuk aljabar pertama adalah 4N tambah 2. Untuk mencari bentuk kedua yang ekuivalen, kita paturkan 4N tambah 2. EPB-nya adalah 2. Bentuk aljabar kedua adalah 2 dikali dalam kurung 2N tambah 1. B. Gunakan kata-kata dan diagram untuk menjelaskan mengapa bentuk aljabar tersebut benar. Kita jelaskan mengapa 4N tambah 2 itu benar. Suku 4N mewakili 4 cabang yang terus bertambah. Coba kita perhatikan baik-baik. Karena ada 4 cabang dan jumlah titik di setiap cabang selalu sama dengan urutan pola. Makanya kita tulis 4 dikali N. Ini adalah bagian yang bertambah terus sesuai nomor pola. Sedangkan suku tambah 2 mewakili 2 titik pusat yang berada di tengah-tengah pola dan tidak pernah berubah. Karena jumlah titik ini selalu tetap 2, makanya kita tambahkan tambah 2 di rumus. Jadi rumusnya adalah bagian yang bertambah, yaitu 4N, ditambah bagian yang tetap, yaitu 2. Sekarang kita jelaskan bentuk aljabar yang kedua. 2 dikali dalam kurung 2N tambah 1. Angka 2 di luar kurung menunjukkan bahwa pola ini bisa dibagi menjadi 2 sisi yang sama besar, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Isi di dalam kurung 2N tambah 1 adalah total titik yang ada di salah satu sisi saja, di mana suku 2N menyatakan banyaknya titik-titik yang bertambah pada 2 cabang di bagian pola ini, dan suku tambah 1 menyatakan titik pusat yang tetap di bagian pola ini. Lanjut ke soal nomor 9, literasi finansial. Panitia OSIS sebuah sekolah ingin mengadakan acara pentas seni. Panitia berhasil mengumpulkan sponsor untuk memberikan bantuan dana untuk acara pentas seni. Misalkan X adalah banyaknya jenis lomba seni yang diselenggarakan. A. Tulislah bentuk aljabar dari banyak dana dari masing-masing jenis sponsor di atas. Kelompok sponsor 1 ada 3 sponsor. Mereka memberikan dana tetap Rp500.000. 3 dikali Rp500.000 sama dengan Rp1.500.000. Kelompok 2 ada 5 sponsor. Mereka memberi dana tetap sebesar Rp1.000.000 ditambah Rp100.000 per lomba. 5 dikali 1 juta sama dengan 5 juta. 5 dikali 100.000 X sama dengan 500.000 X. Kelompok 3 ada 10 sponsor. Mereka hanya memberi dana Rp200.000 per lomba. 10 dikali 200.000 X sama dengan 2 juta X. B. Tulislah bentuk aljabar dari total dana yang dikumpulkan oleh panitia jika X menyatakan banyak jenis lomba seni yang diselenggarakan. Untuk mencari total dana terkumpulkan, kita hanya perlu menggabungkan dari ketiga hasil jawaban soalan A tadi. Total dana sama dengan dana kelompok 1 ditambah dana kelompok 2 ditambah dana kelompok 3. C. Tulislah bentuk aljabar yang ekuivalen dengan bagian B. Sekarang kita sederhanakan bentuk aljabar total dana dari jawaban soal B.
Kita kelompokkan semua konstanta atau dana tetap dan kita kelompokkan semua suku yang mengandung variabel X. 1.500.000 ditambah 5 juta sama dengan 6.500.000. 500.000 X ditambah 2 juta X sama dengan 2.500.000 X. Jadi bentuk aljabar yang ekuivalen dengan bagian B adalah 6.500.000 ditambah 2.500.000 X. D. Deskripsikan arti dari setiap unsur dalam bentuk aljabar yang ekuivalen pada bagian C. Rp6.500.000 ini adalah dana tetap. Uang ini pasti masuk ke panitia meskipun tidak ada lomba sama sekali. Variabel X, tentu saja ini adalah jumlah lomba seni. Rp2.500.000 ini adalah tambahan dana pelomba. Setiap satu lomba yang ditambahkan, dana akan naik sebesar Rp2.500.000. T. Ini adalah total dana keseluruhan yang terkumpul. E. Jika lomba seni yang diselenggarakan adalah lomba band, lomba menyanyi, lomba seni drama, lomba tari, dan lomba membaca puisi. Berapa total dana yang terkumpul dari sponsor? Lomba seni yang diselenggarakan ada 5 jenis, jadi X sama dengan 5. Kita substitusikan X sama dengan 5 ke dalam bentuk aljabar dari jawaban soal C. 2.500.000 dikali 5 sama dengan 12.500.000. 6.500.000 ditambah 12.500.000 sama dengan 19 juta. Jadi total dana sponsor adalah 19 juta rupiah. Lanjut soal nomor 10. Panitia OSIS menjual tiket untuk konser musik yang merupakan acara tahunan sekolah. Rani menjual A tiket, Bagas menjual 3 kali dari tiket yang dijual oleh Rani, Cakra menjual 4 tiket lebih sedikit dari tiket yang dijual oleh Rani, Malik menjual 10 tiket lebih banyak dari Rani. A adalah banyaknya tiket yang dijual oleh Rani. A. Tulislah bentuk aljabar dari banyak tiket yang dijual oleh Bagas, Cakra, dan Malik. Bagas menjual 3 kali dari Rani. Jadi 3 dikali A sama dengan 3A. Cakra menjual 4 tiket lebih sedikit dari Rani. Jadi A dikurang 4. Malik menjual 10 tiket lebih banyak dari Rani. Jadi A ditambah 10. B. Tulislah bentuk aljabar dari total tiket yang terjual oleh Rani, Bagas, Cakra, dan Malik. Kita hitung total tiket terjual dengan menjumlahkan tiket terjual semua orang. Total tiket terjual adalah Rani ditambah Bagas ditambah Cakra ditambah Malik. Kita kelompokkan suku-suku sejenis. A ditambah 3A ditambah A ditambah A sama dengan 6A. Negatif 4 ditambah 10 sama dengan 6. Jadi bentuk aljabar total tiket terjual adalah 6A ditambah 6. C. Jika ada 10 tiket yang tidak terjual, tulislah bentuk aljabar dari banyak tiket secara keseluruhan. Tiket keseluruhan adalah total tiket yang terjual ditambah yang tidak terjual. Kita kelompokkan suku-suku sejenis. 6 ditambah 10 sama dengan 16. Jadi bentuk aljabar total tiket keseluruhan adalah 6A ditambah 16. D. Jika tiket yang dijual oleh Rani sebanyak 12 tiket, berapa banyak tiket secara keseluruhan? Berarti A sama dengan 12. Kita gunakan bentuk aljabar jawaban dari soal C. Kita ganti A dengan 12. 6 dikali 12 sama dengan 72. 72 ditambah 16 sama dengan 88. Jadi banyak tiket yang secara keseluruhan adalah 88 tiket. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan uji kompetensi bab 4 bentuk aljabar. Sampai jumpa di video pembahasan bab selanjutnya.